Oke, assalamualaikum. Balik lagi sama gue. Akhirnya gue bikin konten lagi di Indonesia. Gue baru balik dari Qatar. Memang gue nggak nonton lawan Jepang dari awal juga. Gue memang tanggal kepulangan gue itu sebelum pertandingan lawan Jepang. Dan ini aja baru beres pertandingan lawan Jepang. Skornya bikin gue kaget. Kagetnya itu dalam artian yang positif. Karena gue pikir kita lawan Irak aja bisa kegolan segitu banyak. Gue pikir lawan Jepang kita mungkin 4 atau 5 gol kita bisa kemasukan. Tapi alhamdulillah enggak. Alhamdulillahnya itu kita cukup bisa melawan. Bahkan mungkin Jepang pun kaget dengan perlawanan dari kita gitu. Kita bisa nyetak gol. Sandy Walsh golnya walaupun di menit akhir, tapi kita bisa coba mencuri angka di situ. Alhamdulillah banget. Dan gue di konten ini gue mau ngebahas beberapa hal. Tapi sebelumnya gue mau ngingetin kalian karena gue baru aja diundang dikasih solusi podcast. Gue ngebahas tentang di Qatar, infrastrukturnya, terus antusias penonton dan lain-lain. Gue kupas tuntas dikasih solusi di channel kasih solusi. Linknya gue taruh di deskripsi, nanti kalian bisa ke sana setelah nonton ini, tonton podcast gue di channelnya kasih solusi. Oke, gue mau mulai membahas satu persatu. Bagi gue, timnas Indonesia ini lebih dari bagus. Lebih dari bagus itu bukan mengada-ada. Karena apa? Karena kita mesti balik lagi, kita mesti ngaca sama diri kita. Kita ini adalah tim yang dengan ranking FIFA paling rendah di grup. Dan kita nomor 2 ranking terendah di Piala Asia. Bahkan kita ini tim yang dengan pemain termuda di Piala Asia. Tapi dengan torehan yang kita hasilkan di Piala Asia, kita ini nggak pernah ngegolin di fase grup. Di semua pertandingan kita ngegolin. Kita lawan Irak ngegolin, kita lawan Vietnam ngegolin, kita lawan Jepang ngegolin. Kita selalu mencetak gol. Ini poin positif buat Indonesia yang tadinya banyak orang meragukan kualitas kita untuk level Piala Asia. Ternyata di Asia juga kita masih bisa sedikit berbicara. Oke, itu yang pertama. Terus gue ngeliat keberaniannya juga, mental para pemainnya juga kayaknya dia siap banget mau lawannya Jepang, mau lawan siapa. Kayaknya dia datang dengan keberanian gitu. Mungkin dari segi kualitas kita kalah dari Jepang, tapi keberanian itu kita nggak kalah. Pede aja. Biasanya kita ini agak unik ya. Biasanya kita deg-degan itu kalau mau ketemu Thailand atau ketemu Vietnam. Biasanya deg-degan nih kita nih. Tapi kali ini nggak. Kali ini kita ketemu Jepang deg-degan, ketemunya Irak. Jadi level kita sebenarnya udah naik. Dari segi penontonnya levelnya naik, dari segi mental pemainnya naik, dari segi ekspektasi kita juga sebenarnya naik. Ini progres yang sangat bagus untuk timnas Indonesia. Terus yang gue sayangkan cuma satu, Shane Patinama kenapa nggak main, itu dia. Gue sekali juga dia nggak main di Piala Asia ini, gue sayang banget. Gue pengen ngelihat, dan setahu gue ya, ini pemain dia diproses untuk memperkuat Indonesia di Piala Asia, tapi ternyata di Piala Asia-nya dia nggak main gitu. Mungkin dia ada apa sempat pulang ke Belanda karena ibunya sakit, tapi dia udah balik lagi. Tapi herannya gue kenapa masih nggak main gitu. Gue sangat amat menantikan peranan dari Shane Patinama karena waktu itu pas kita lawan Irak pun di apa pertandingan sebelum Piala Asia, ya kita berhasil ngelawan dan kita mencetak gol lewat Shane Patinama. Ini orang cukup bagus dan sangat amat bagus. Sayang aja nggak dimanfaatkan. Kalau itu apa namanya penyesalan dari gue dari sisi supporter. Oke? Sandy Walsh juga kayak gitu, jarang dapat kesempatan tapi akhirnya di Piala Asia ini dia dikasih kesempatan dan mainnya dibuktikan dengan luar biasa. Itu yang gue maksud. Maksudnya Shane Patinama juga kalau dikasih kesempatan pasti mainnya luar biasa juga gitu. Sandy Walsh luar biasa, bahkan tadi dia nyetak gol juga. Nyetak gol ke gawang Jepang itu nggak gampang, tapi dia bisa nyetak itu. Uh, ya, mentalnya memang udah nggak usah dipertanyakan lagi. Ada beberapa yang bagus juga selama Piala Asia ini. Kayak Marcelino kelihatan banget kelasnya memang beda daripada pemain lokal lainnya. Yakob juga bagus. Ada beberapa pemain lah yang bagus dan ada beberapa pemain juga yang kayaknya nggak pantas ada di sana. Tapi gue akan sebutkan namanya. Nanti jadi perdebatan gue malas gitu. Terus catatan berikutnya di pertandingan tadi, Elkan Bagot dijadiin striker. Agak aneh tiba-tiba Elkan Bagot jadi striker. Gue nggak ngerti tujuannya apa. Mungkin efektif, mungkin nggak atau telat. Tapi rasanya kayak kebingungan Elkan Bagot tiba-tiba jadi striker. Dia kan bertahan, pemain bertahan back. Tiba-tiba jadi striker agak mengherankan. Kalau Witan ditaruh di back kanan itu memang pernah di Persija waktu itu dia pernah main bukan di back kanan sebenarnya, di right wing back di belak balik. Itu pernah ditaruh juga, mengherankan juga, tapi pernah dilakukan oleh Witan. Nah, Elkan jadi striker ini agak lain nih. Ini buat gue agak kaget aja gue ngeliatnya tiba-tiba Elkan di depan gitu. Kalau menurut Sintayong itu bagus, mesti dari awalnya sekalian karena
kita kesulitan banget di depan. Mungkin kalau dengan harapan lemparan dari Arhan disundul sama Elkan Bagot mungkin efektif, atau dari corner ada Elkan Bagot di sana mungkin efektif. Mungkin tujuannya ke sana, gue nggak tahu. Karena dari segi dribbling gue rasa Elkan Bagot nggak lebih bagus daripada Rafael Strike. Mungkin. Oke? Peluang timnas masih ada apa enggak? Ada, masih berpeluang. Walaupun kita kalah lawan Jepang, kita masih berpeluang lolos. Asal gimana? Asal Jordan nanti akan ketemu lawan Bahrain, dia menang lawan Bahrain, tapi menangnya angkanya harus maksimal 2-0 minimal. Kalau kayak gitu, minusnya akan banyakan Bahrain dibanding kita gitu. Kita beruntung banget kita bisa nyetak gol gawang Jepang. Nah, kalau misalkan Jordan bisa menang lawan Bahrain dengan skor 2 atau 3-0, itu bagus banget. Selain itu juga kita masih berharap oleh Kyrgyzstan versus Oman yang harus seri, nggak boleh ada yang menang salah satunya. Harus seri ini dua negara ini. Kyrgyzstan lawan Oman harus seri, terus si Jordan harus menang lawan Bahrain di atas 2 gol. Kalau misalkan itu terjadi, kemungkinan kita bisa lolos dari grup ke fase berikutnya. Mudah-mudahan, amin. Oke? Untuk masalah Sintayong, ada berbeda pendapat. Ternyata setelah ini pertandingan terakhir, ada yang bilang kalau ini sangat bagus banget, wajib dipertahankan. Ada yang bilang ya udah targetnya gagal, nggak bisa lolos grup, misalkan harus diganti. Pro kontra. Yang harus diperhatikan apa? Yang harus diperhatikan bukan antara ganti atau enggaknya. Harus bisa saling menghargai pendapat. Ada yang pendapat ganti, ada yang pendapat jangan diganti. Keduanya harus saling menghargai. Kalau yang bilang jangan diganti, diperpanjang, minta dihargai pendapatnya dan bingung dengan orang yang bilang suruh out, yang orang out juga mikir kayak gitu. Kenapa lu suruh stay juga? Jadi keduanya ini punya pendapat dan jangan kaget. Memang seperti itu. Hal yang lumrah ketika ada perbedaan pendapat. Jadi jangan paksakan pendapat pribadi dan itu harus benar di mata semua orang. Lo punya pendapat begini, orang punya pendapat begitu, ya menurut dia benar, menurut lo benar. Jadi nggak bisa memaksakan satu sama lain pendapatnya. Kalau gue ditanya, gue milih apa? Ya gue milih stay. Kenapa? Karena kepalang tanggung udah. Masih ada kualifikasi Piala Dunia sebentar lagi, tanggung aja kalau diganti. Udah kebentuk semua pemainnya, cuman sayang aja belum bisa dimanfaatin. Shane Patinama belum bisa dimanfaatin. Apalagi nanti di bulan Maret kita kedatangan beberapa pemain, ada Nathan, ada Ises, ada Martin Paes, terus ada Rafael Ormangon. Pastinya Sintayong dikasih pemain-pemain yang kualitas kayak gitu, strateginya bakal lebih jitu lagi. Sekarang mentok karena mungkin yang ngejalanin di lapangannya nggak bisa sesuai yang diinginkan sama Sintayong. Tapi kalau dikasih pemain yang kualitasnya bagus, terbukti dengan beberapa pemain naturalisasi yang masuk aja, apa yang diinginkan sama dia sedikit demi sedikit mulai tercapai, walaupun belum sepenuhnya. Tapi kalau misalkan semua pemain yang dia minta udah gabung, gua rasa akan bagus banget. Nah kalau nggak bagus juga, itu baru boleh minta diganti. Tapi gue menghargai orang yang minta diganti juga. Nggak apa-apa, bebas. Semua orang bebas untuk berbicara. Oke? Terakhir dari gue, anggaplah selesai untuk Piala Asia ini. Anggaplah kita nggak lolos gitu. Tapi maksud gue jangan terus akan-akan ini selesai gitu. Nggak juga. Kita masih ada banyak event ke depannya. Kita masih ada kualifikasi Piala Dunia. Untuk U23 juga masih ada Piala Asia juga di Qatar nanti. Masih banyak banget gitu. Jadi jadikanlah ini awal, jangan jadikan ini sebagai akhir gitu. Kesannya kalau misalkan kita nggak lolos grup Piala Asia, selesai timnas kita. Enggak, justru ini baru awal. Pemain-pemain ini yang bergabung juga, pemain naturalisasi yang baru bergabung juga, ini baru awal mereka bareng di satu event. Jadi ini baru awal banget. Bayangin dengan pemain yang usianya 20-an ini, yang tadi gue bilang kita pemain termuda di Piala Asia. Kalau misalkan pemain ini terus main bareng selama 3 atau 4 tahun ke depan di usia emasnya, gue gak ngebayangin akan sebagus apa timnas Indonesia. Itu catatan dari gue. Ya udah cukup, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.